Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan di pagi hari ini. Penuh dengan syukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan menjadi dasar hidup kita hari ini. Dan untuk itu kita akan mendengar firman Allah. Mari sebelum kita mendengar, kita mohon kuasa Tuhan, kita berdoa. Kami sangat bersuka cita ya Allah Bapa, dan dipermuliakan nama-Mu karena hal itu menjadi hikmat bagi kami. Dan tolonglah kami yang saat ini akan mendengar firman Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami. Sebab kami bersuka cita atas kehadiran hari ini dan mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengar firman Tuhan Matius 5 ayat 43 sampai 48 dengan topik renungan berani tampil beda. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan Matius 5 ayat 43 kita dengar. Saya akan bacakan ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin, puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, berani tampil beda. Apakah kita semua berani tampil beda dengan orang lain di luar kita? Nah, saudara-saudara, begitu pentingkah kita berani tampil beda? Apa tujuan kita? Lalu apa kita pahami tentang firman Allah dalam hidup? Berani tampil beda memang sudah semestinya bagi anak-anak Tuhan. Sebab kita mengenal Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita. Jadi tampil beda, berani tampil beda, yang menjadi ukuran bukanlah orang lain, melainkan Bapa di sorga. Jadi kita tampil beda karena Bapa di sorga telah mengasihi kita. Nah, banyak pandangan yang muncul dalam hidup kita. Seperti kita mendengar manusia berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagi orang percaya beda sekali dengan sikap itu dan perkataan itu. Seperti dikatakan ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, ayat 40 ini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku dia adalah anak-anak Tuhan, maka sudah sepantasnya ia juga mengasihi musuhnya. Sebagaimana Kristus, ini beda kita. Yesus mengasihi kita walaupun
kita tidak mengasihi, Dia mengasihi kita. Dia merangkul kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Jadi perbedaan kita dengan orang lain bukan karena orangnya, melainkan karena Bapa di sorga yang lebih dulu mengasihi kita, merangkul kita. Sebagai seteru Allah, Dia menghampiri kita dan mengasihi kita. Demikianlah bagi hidup kita. Karena itu ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan ini perbuatan-perbuatan yang mulia, yang mencirikan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 44 ini meliputi perkataan dan merespon pada penderitaan kita. Oleh karena kita adalah anak-anak Allah, sikap terhadap musuh harus jelas untuk mengasihinya, malah mendoakannya. Lebih dari itu, mendoakannya. Jadi sudah mengasihi, malah mendoakannya lagi. Dan ini harus tampil beda. Kita harus berani menampilkan kekristenan itu bagaimana yang seharusnya kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjalani di tengah penderitaan dan hidup kita untuk mengasihi musuh. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, menjadi anak Tuhan, menjadi anak-anaknya, tentu kita harus pahami. Karena Allah menjadi bahagian dari anak-anak Allah yang mengasihi sesamanya. Mengasihi seperti matahari terbit. Matahari tidak mengenal ini orang baik atau orang jahat, tetap ia menyinari. Nah, demikian sikap hidup orang percaya. Seperti hujan tidak membedakan ini untuk orang baik atau orang jahat, tetapi tetap menyiraminya. Tidak peduli itu orang baik atau jahat. Demikianlah sikap hidup orang percaya sebenarnya. Berani tampil beda. Seperti kalau kita bangun pagi melihat matahari terbit, dia menyinari bumi tanpa membedakan manusia yang jahat, manusia yang tidak jahat, manusia baik dan tidak baik. Tetapi ia tetap menyinari. Demikianlah orang Kristen sebenarnya punya sikap tetap menyinari kehidupan. Entah dia mau baik atau tidak baik, tapi dia menyinari, tetap memberikan ciri khas bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa di surga. Inilah membedakan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Orang percaya itu seperti matahari, menyinari tanpa membeda-bedakan, tetap mengasihi, memberi satu kehidupan seperti hujan turun. Nah, karena itu saudara-saudara, pertanyaan kita, apa bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Orang tidak percaya juga mengasihi sesamanya. Ya, ini gambaran. Seperti dikatakan 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita berbuat seperti ini, maka tidak ada bedanya dengan orang lain, dengan kepercayaan kita. Karena itu yang membedakan kita bukan perbuatan orang ini, tetapi karena Allah yang kita mau muliakan. Jadi kalau kita mengasihi orang, mengasihi musuh kita, karena Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak membedakan kita. Dia datang merangkul, dia datang menyelamatkan kita. Dan inilah yang harus kita yakini dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita harus tampil beda. Atau kita harus berani tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Salah satu yang membedakan kita adalah karena Tuhan
kita bisa mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang membenci kita. Sekalipun itu diperhadapkan dengan penderitaan, tetapi kita yakin Tuhan akan memberkati kita ketika kita mengasihi, karena kita melakukan firman-Nya dalam hidup ini. Mari seluruh pendengar kita yakini berani tampil beda. Itulah sikap hidup kekristenan kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan Allah dimuliakan nama-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, menuntun kami berani tampil beda karena Tuhan dalam hidup kami. Mengasihi sesama kami, mengasihi juga musuh-musuh kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dalam segala aktivitas hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lain Engkau angkatkan dengan kuasa Roh Kudus, yang sakit dikuatkan oleh Roh Kudus, dan dalam nama Yesus disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.